Guna mencapai target pengelolaan sampah 100% pada tahun 2029, Kementerian Lingkungan Hidup memulai proses penutupan sistem pembuangan sampah secara terbuka atau open dumping sebanyak 37 tempat pemrosesan akhir atau TPA pada berbagai titik di Indonesia dan ditargetkan selesai dalam 6 bulan. Penutupan 343 TPA akan dilakukan secara bertahap, karena jika dilakukan secara mendadak akan menimbulkan dampak sosial. Adapun 343 TPA itu dibagi menjadi 286 dikelola oleh kabupaten, 51 oleh pemerintah kota, dan 6 regional atau milik provinsi. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional milik KLH, timbulan sampah nasional yang sudah dilaporkan dari 301 kabupaten kota memperlihatkan total 32,6 juta ton sampah dihasilkan sepanjang 2024. Dari jumlah tersebut, 40,34% sampah masih masuk dalam kategori tidak terkelola. Ini yang kemudian menjadi keprihatinan kita semua, sehingga praktik open dumping secara langsung kita bisa maknai bahwa kegiatan ini pertama telah mencemarkan air tanah melalui air lindi. Kalau kita lihat ada 343 katakan gitu yang mengelola tempat pemrosesan akhirnya dengan open dumping, maka setiap kali hujan, sejumlah hujan itulah yang kemudian menjadi air lindi. Silahkan dihitung air lindi itu kemudian yang menjadi air permukaan seberapa banyak, dan yang lebih parah, sebagian air lindi ini menjadi air dalam tanah. Tak hanya itu, tumpukan sampah juga berdampak pada pencemaran lingkungan sosial seperti gas metana yang dapat menimbulkan kebakaran dan mikroplastik yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang dapat terbang melalui angin. Melihat hal tersebut, Deputi Bidang Penegakan Hukum Irjen Pol Rizal Irawan menuturkan berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ditemukan bahwa sejumlah TPA berada dalam kondisi yang tidak sesuai dengan standar lingkungan. Pelanggaran terbanyak ditemukan di Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dari temuan tersebut, pemerintah menetapkan sanksi administratif, yaitu penutupan operasional permanen pada TPA yang sudah tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW, over capacity, dan tidak bisa direhabilitasi. Kita tentukan ada dua jenis sanksi administratif yang merupakan paksaan pemerintah. Yang pertama adalah penutupan operasional TPA secara total ataupun permanen. Ya. Kemudian sanksi administratif berupa penghentian sistem open dumping. Ya. Ini jangan salah pengertian ya. KLH berharap kepala daerah yang baru dilantik lebih serius dalam menangani persoalan sampah di wilayahnya. Dengan penghentian open dumping ini, diharapkan Indonesia dapat menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan ramah lingkungan. Lintang Panjaitan, Doni Hidayat, DAI TV.